Shalom, selamat malam sahabat Santosa Asih Ministry. Apa kabar sahabat pada malam hari ini? Kiranya sahabat dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum beristirahat, bersama dengan saya, Elia Saputra, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami alami pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat, Tuhan, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Nats kita pada malam hari ini menjelaskan bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut, lalu Tuhan murka kepada mereka dan menghanguskan tempat perkemahan mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Israel susah payah untuk keluar dari tanah Mesir, sampai bangsa Israel berputar-putar di tengah padang gurun saat ingin pergi ke tanah perjanjian karena kebiasaan bersungut-sungut. Baiklah, tema kita pada malam hari ini adalah Walk with Jesus, atau berjalan bersama Tuhan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian bersungut-sungut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mencomel atau menggerutu. Ada orang yang suka mengomel, menggerutu, dan bersungut-sungut, namun terkadang melakukan hal tersebut tanpa alasan. Seseorang yang suka melakukan hal itu akan terus melakukan hal itu di mana saja dan kapan saja. Maka dari itu, kita akan mempelajari 2 poin dari nats kita pada malam hari ini. Yang pertama, mengubah kebiasaan bersungut-sungut. Saat kita diperhadapkan oleh keadaan yang sulit, tantangan-tantangan kehidupan yang berat yang telah diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, akan membuat kita merasa tidak mampu dan pada akhirnya akan memilih untuk bersungut-sungut, mengeluh, dan kecewa terhadap Tuhan. Maka dari itu, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengubah kebiasaan bersungut-sungut di saat kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita harus belajar sabar dan menahan diri, mengingat kembali tentang kebaikan Tuhan dan pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah terlambat dan selalu memelihara kehidupan kita. Kita harus merasakan kasih-Nya, kemudian kita berdoa dan ungkapkan kesedihan dan rasa sakit yang kita rasakan kepadanya, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Dan poin kita yang kedua adalah Tuhan menyertai kita senantiasa. Segala tantangan
dan perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi atas seizin Tuhan. Saat kita dalam proses didikan Tuhan, kita harus belajar untuk berserah. Mari kita belajar untuk mengubah respon kita dalam menghadapi masalah, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan jadikan permasalahan kita yang kita alami sebagai alasan untuk lupa akan Allah, karena Allah sanggup mengatasi masalah dan menolong kita. Ketahuilah, sahabat-sahabat yang terkasih, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Maka dari itu, janganlah bersungut-sungut. Jangan fokus kepada masalah yang ada, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Ia senantiasa menyertai kita. Kesimpulannya adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi tepat waktu. Percayalah, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, ketika harus selalu berjalan bersama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar dan renungkan pada malam hari ini. Berilah kami pengertian untuk memahami kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih, sampai saat ini, bila sahabat membutuhkan dukungan doa, sahabat dapat meninggalkan komentar pada kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.